Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alkiano Pertubitan Bolon dari kelas DDP 2C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan sedikit tentang mini project yang saya buat, yaitu Nike and Nave Solver. Nah, sebelum saya menjalankan mini project saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya membuat Nike and Nave Solver. Jadi saya membuat NetNF Solver ini terinspirasi dari salah satu problem pada mata kuliah Matematika Diskrit 1 dulu, yaitu logic puzzle berupa Nike and Nave gitu. Nah, apa itu Nike and Nave? Itu soal di mana terdapat suatu skenario, skenario ini bebas ya tergantung soal, ada satu wilayah di mana ada Nike dan ada Nave. Jadi orang yang bertipe Nike itu selalu mengatakan jujur gitu. Dia selalu mengatakan pernyataan yang bernilai true. Tetapi orang yang bernilai naive, dia selalu berbohong. Jadi perkataan dia itu selalu bernilai false. Nah, tugas kita dalam Nike and Nave puzzle ini adalah mencoba mencari tahu jenis-jenis dari skenario dari orang-orang tersebut gitu. Misalkan ada dua orang, orang A dan orang B, kita harus cari tahu si A itu like atau naive berdasarkan perkataan yang mereka ucapkan gitu. Nah, di sini saya membuat solvernya yang berupa GUI ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja mulai programnya terlebih dahulu. Oke, kita start. Nah, di sini masukkan jumlah orang yang berinteraksi, ya misalkan kita masukkan jumlah aja. Nah, di sini suruh input nama, kita input misalkan Agus dan Budi. Di sini ada instruksi yang memudahkan kita nanti untuk penginputan kalimat. Karena penginputan kalimatnya itu harus berupa simbol logika kalimat proposisi yang dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Jadi A itu berkorespondensi dengan Agus adalah naik, B berkorespondensi dengan Budi adalah naik. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan ini adalah simbol-simbol operator logikanya. Ya, kurang lebih sama seperti Java, ya, dan ataunya sama. Tapi negasinya itu kalau di Java kan pakai tanda seru ya, ini pakai kutip satu di akhir simbol proposisi orangnya. Nah, misalkan kita lihat ke contohnya deh. Di sini Agus mengatakan nih, misalkan ada soal ini, Agus mengatakan bahwa jika Budi adalah Nave dan Budi adalah Naik, maka Agus adalah Nave. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Nah, kita pada text field Agus mengatakan nanti, kita isi sintaksnya bagaimana gitu. Jadi di sini kan Anda bilang Budi adalah Nave. Berarti karena B berkorespondensi dengan Budi adalah naik, kalau Budi adalah Nave berarti ya B aksen dong. B negasi B gitu. Sini negasi B dan Budi adalah naik, oh berarti B aja gitu. Maka, oh berarti ada implikasi di sini jika maka. Oke, pakai simbol implikasi. Maka Agus adalah Nave. Oh berarti A aksen karena Agus adalah naik gitu. Berarti kalau Agus adalah Nave pakai aksen negasi. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, misalkan dalam suatu skenario, ya ini input premis yang tadi ya, input premisnya. Satu skenario yang saya buat, misalkan Agus mengatakan ini, kami berdua bertipe sama, misalkan. Ya, Agus bilang, oh aku dan Budi bertipe sama. Jadi kalau misalkan Agus naik, Budi naik. Begitu juga sebaliknya, kalau Agus nave, Budi nave. Kenapa simbol premisnya seperti ini? Coba kita teliti. Jadi kan misalkan di sini Agus naik. Oh, berarti implikasinya Budi naik dong. Begitu juga sebaliknya. Jika Budi naik, implikasinya Agus naik. Nah, ini kalau kita buat kontrapositifnya, ya berarti Agus nave, maka Budi nave. Jika Budi nave, maka Agus nave juga. Oke, berarti ini udah benar. Terus Budi bilang, oh, enggak kok, kami itu berbeda gitu tipenya. Nah, kenapa seperti ini ya? Sama aja kayak tadi sebenarnya, cuman ini kebalikan. Jika Budi nave, maka Agus naik. Begitu juga sebaliknya gitu. Dia akan selalu berbeda tipenya. Nah, berdasarkan skenario ini gitu ya, kita tinggal pencet solve dan nanti keluar si Agus itu tipenya apa, si Budi tipenya apa. Nah, oh ternyata Agusnya itu naive ya, si Agus naive dan Budi adalah naik. Budi itu jujur gitu.
Nah, ini kalau kalian cek menggunakan logika matematika dan truth table gitu, ini jawabannya benar ya. Oke, ini juga bisa kembali ke home langsung dan kita exit aja. Nah, di sini saya bagi program saya menjadi beberapa komponen penting. Ada komponen GUI-nya, dan komponen logical operatornya, dan model. Nah, yang pertama mungkin saya jelaskan adalah logical operator di sini. Nah, tadi kan kalimat-kalimat logikanya itu masih proposisinya masih belum dalam bentuk string ya, string biasa. Nah, itu kita harus rubah dulu ke dalam bentuk model-model kalimat logika gitu yang benar-benar merepresentasikan kalimat logika yang ada di matematika gitu. Misalkan dan deh, misalkan dan. Kalau dan itu dia benarnya ketika apa sih gitu? Dia benar kan ketika semua proposisi bernilai true ya. Jadi ketika salah satu aja bernilai false ya, dalam modelnya itu akan return false. Nah, jadi semua kelas-kelas di sini itu akan mengimplement suatu interface yaitu logical operator di mana logical operator ini ada suatu method yang bernama evaluate. Nah, evaluate ini kan ini adalah method di mana ya inilah yang merepresentasikan cara kerja operator logikanya. Ya, di sini n operator logika n itu akan beda cara kerjanya dengan misalkan OR gitu. Kalau OR kan salah satu aja benar dia akan return true. Beda juga evaluate-nya dengan misalkan implication. Implication itu misal ini gitu yang di return. Antecedent-nya kalau false atau konsekuensinya benar gitu. Begitu juga not dan implication beda-beda. Nah, terus setelah ada logical operator setelah dirubah, bagaimana cara merubahnya gitu dari string menjadi logical operator dalam kelas logical operator, yaitu kita menggunakan di sini saya membuat satu kelas sendiri yang bernama model. Kelas model ini segala sesuatu yang berurusan dengan pengubahan model dari string menjadi kalimat logika dalam bentuk kelas-kelas tadi itu diurus di sini. Begitu juga dengan solving problemnya diurus di sini semua. Nah, di sini ada method yang sangat penting ya. Ini yang mengubah premise string tadi menjadi suatu objek. Objek ini nanti bisa berupa proposisi biasa dan juga bisa berupa proposisi dengan operator logika gitu. Ya misalkan aja deh kita misalkan ada suatu premis ini A dan B A dan B A dan B itu dalam kurung implikasi B aksen misalkan. Ini gimana cara merubah jadi ini gimana cara apa namanya bentuk dalam operator logika yang dalam kelas-kelas tadi itu jadinya gini. Di A kita pertama berarti implikasi dulu yang pertama. Implication dari N A, B, not. Nah, kita harus merubah ini, bentuk yang sekarang ini ke dalam bentuk ini gitu. Dan ini agak sulit karena ini harus menggunakan rekursif, karena kan dia operasinya harus dilakukan dari luar ke dalam gitu. Jadi harus menggunakan rekursif dan ya kayak saya mengalami sedikit kesulitan ketika membuat metode ini gitu. Dan juga ada metode yang solving problemnya. Ini seperti ngecek tiap-tiap kondisi gitu. Ini seperti truth table lah istilahnya, check all di sini. Jadi cek kalau misalkan false false false, false false true dan seterusnya. Setiap skenario dicek gitu dan akan return solution. Oke, di sini model dan di sini juga ada GUI-nya. GUI sini yang paling pertama adalah mainframe gitu. Mainframe ini ada yang akan dijalankan nanti. Terus di sini mainframe mengextend JFrame. Jadi ini menggunakan konsep inheritance. Dan juga ada saya buat custom komponen sendiri gitu. Jadi komponen button, label, panel, dan text field itu saya buat custom. Saya extend kelas komponennya. Terus saya ubah beberapa
defaultnya menjadi template yang saya buat sendiri gitu, supaya tidak mengulang-ulang kodenya nanti. Nah, jadi kurang lebih begitu program yang saya buat. Terima kasih.